warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada di rumah ya. Alhamdulillah hari ini Ustazah akan sedikit mengobati kerinduan para Ananda semua. Kalau rindu sama Ustazah ya tentunya, karena Ustazah sudah sangat merindukan kalian semua dan alhamdulillah sudah terbayar dengan beberapa video yang kalian kirimkan kepada Ustazah, dan rasanya tidak adil kalau hanya kalian yang mengirimkan video tapi Ustazah tidak mengirimkan. Makanya insya Allah mulai pekan ini setiap pekan itu minimal 1 kali Ustaz dan Ustazah akan mengirimkan video pembelajarannya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Nah, khusus dari Ustazah, karena Ustazah adalah guru bidang studi matematika, maka Ustazah akan memberikan sedikit materi matematika kepada kalian mengenai materi kita pekan ini. Nah, sebenarnya ada sedikit kendala Ustazah dalam menjelaskan melalui video, karena memang ininya Ustazah kita saling bertatap muka langsung. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, Ustazah akan berusaha membuat materi yang Ustazah jelaskan kali ini diterima oleh kalian dan dimengerti oleh kalian. Oke? Nah, untuk kali ini Ustazah akan memberikan materi mengenai tentang sudut dan garis. Kemarin masalah garis saya sudah menjelaskan di sekolah ya, dan sekarang Ustazah akan lanjutkan ke sudut. Apa itu sudut? Apa aja bagiannya? Simak dulu ya, check it out. Oke, baiklah anak Ustazah, hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai materi garis dan sudut, atau lebih tepatnya mungkin hubungan antar sudut ya. Nah, bisa kita lihat di sini Ustazah mempunyai 2 buah garis yang sejajar berwarna merah dan juga yang dipotong oleh 1 buah garis berwarna biru sehingga membentuk 8 buah sudut, dan masing-masing sudut bisa Ustazah kasih nama. Sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan juga B4. Apa saja sih hubungan antara sudut? Yang pertama adalah sudut hadap. Jika kita perhatikan, contohnya itu adalah sudut A1 dan sudut B1, di mana sudut ini menghadap ke arah yang sama, sehingga sudut ini disebut dengan sudut hadap. Dan juga sudut A3 dan juga sudut B3. Selain ini juga ada seperti sudut A2 dengan sudut B2 dan sudut A4 dengan sudut B4. Nah, selanjutnya adalah sudut yang saling bertolak belakang. Artinya dia saling membelakangi. Contohnya itu kita lihat di sudut A1 dan sudut A4, dia saling bertolak belakang. Kemudian sudut B1, maksudnya B2 dan sudut B3. Selain itu juga ada seperti sudut A2 dengan sudut A3 dan sudut B1 dan juga sudut B4. Kita lihat di situ mereka saling bertolak belakang. Itu adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian selanjutnya adalah sudut dalam berseberangan. Artinya sudut ini adalah berada di dalam kesejajaran 2 buah garis, namun beliau berseberangan. Contohnya seperti sudut A3 dan sudut B2 berada di dalam tapi berseberangan. Kemudian sudut A4 dan sudut B1, dia berada di dalam sudutnya dan juga saling berseberangan. Selanjutnya itu adalah luar berseberangan. Luar berseberangan bisa kita lihat sama seperti yang tadi. Kalau itu tadi di dalam, kali ini sekarang berada di luar garis yang sejajar.
Contohnya itu adalah sudut A2 dan sudut B3. Dia saling berseberangan dan berada di luar garis yang sejajar. Kemudian contoh lain juga tuh berada di dalam ya, maksudnya itu di dalam dan itu bagian luar. Maka itu luar berseberangan. Contoh lainnya itu adalah sudut A1 dan juga sudut B4. Itu adalah sudut luar berseberangan. Dia saling berseberangan namun berada di luar garis yang saling sejajar. Oke, itu beberapa hubungan antar sudut. Kemudian selanjutnya adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ini maksudnya adalah dia sudut itu berada di dalam dan dia sepihak. Artinya salah satu dia sepihak, tidak berseberangan. Dia berada posisinya itu sejajar. Dan dia berada di dalam, sehingga disebut dengan dalam sepihak. Contohnya ada sudut A3 dan B1, sudut A4 dan sudut B2. Dan kemudian ada yang disebut dengan luar sepihak, itu sama. Dia sepihak atau artinya dia satu garis lurus, tetapi dia berada di area luar garis yang sejajar, sehingga disebut dengan garis luar sepihak. Seperti ada di sudut A1 dan juga sudut B3, kemudian sudut A2 dan juga sudut B4. Nah, ini kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yaitu kita lihat sama seperti yang tadi, ada dua buah garis yang saling sejajar, kemudian dipotong oleh satu buah garis berwarna biru. Nah, di situ diketahui bahwa ada 3 buah sudut, yaitu 145 derajat, 2x derajat, dan Y derajat. Nah, pertanyaannya itu hitunglah Y derajat dan X derajat. Oke, sebelumnya kalau kita menghitung derajat, untuk menghitung nilai dari nilai Y dan nilai X, kita harus tahu terlebih dahulu ya, sudut-sudut sesuai dengan materi yang sebelumnya Ustazah berikan, yaitu sudut yang saling berpenyiku, berpelurus, dan lain-lain. Nah, seperti yang ini kita lihat, untuk mencari Y kuadrat perlu kita ketahui bahwa besarnya sudut satu yang setengah lingkaran itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, itu disebut dengan sudut pelurus. Nah, setelah kita ketahui bahwa yang diketahui adalah 145 derajat, maka kita juga bisa mengetahui nilai dari Y derajat, yaitu dengan mengurangkan 180 derajat itu sama dengan 145 derajat ditambah dengan Y derajat. Maka otomatis untuk mencari nilai Y derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang 145 derajat, sehingga diperoleh Y derajat yaitu adalah 35 derajat. Nah, kalau kita mengetahui Y-nya 35 derajat, maka otomatis kita pun dapat mengetahui nilai X-nya. Karena hubungan antara sudut Y derajat dengan 2X derajat itu adalah sudut dalam berseberangan, di mana besar sudut dalam berseberangan ini adalah sama. Jadi, kalau Y derajat besarnya 35 derajat, maka 2X derajat pun juga besarnya 35 derajat. Nah, kalau 2X derajat sama dengan 35 derajat, maka berapakah nilai X derajat? Bisa kita tulis 2X derajat sama dengan Y derajat. Sehingga 2X derajat sama dengan 35 derajat. Sehingga kita peroleh X derajat sama dengan 35 derajat dibagi 2. Nah, kemudian kita dapat hasilnya X derajat sama dengan 17,5 derajat.
Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat kelima. Jadi, jangan pernah merasa sulit, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Percayalah, man jadda wajada. Nah, alhamdulillah sudah selesai menjelaskan materinya. Gimana? Susah atau enggak? Udah dong ya pastinya. Nah, silahkan mengerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Ustazah tunggu laporannya ya. Kalau ada kendala dan pertanyaan, boleh langsung telepon ataupun boleh langsung jawab ke Ustazah. Selamat mengerjakan, sehat selalu di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.